Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ketemu lagi dengan saya, mapel geografi atau mata pelajaran geografi dengan kompetensi dasar. Siswa bisa mengenali dan mengidentifikasikan langkah-langkah penelitian geografi. Pengertian penelitian. Pengertian penelitian merupakan suatu proses penyelidikan atau bahkan pencarian yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan memverifikasi fakta-fakta. Penelitian geografi ditekankan pada fenomena geosfer. Fenomena geosfer terdiri dari 1. Fenomena atmosfer, 2. Fenomena hidrosfer, 3. Fenomena litosfer, 4. Fenomena biosfer, dan 5. Fenomena antroposfer. Fenomena atmosfer yaitu keadaan udara pada saat itu yang ada di permukaan bumi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kalau di sini dalam penelitian, misalnya kondisi udara saat ini sangat bertolak belakang dengan yang normal, sehingga membuat manusia resah, bahkan sangat merugi. Sebagai contoh El Nino, La Nina, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, yang semua itu bisa disebabkan oleh karena ini gambar apa ini anak? Iya, asap pabrik ya, yang bisa menyebabkan kondisi fenomena atmosfer itu rusak. Ya, asap pabrik, industrialisasi. Nah, dari gambar ini pun juga bisa dilihat ya, kalau kondisi udaranya bagus ya. Ya, ini sebenarnya gambar anekdot ya. Yang satu ini menunjukkan kondisi udara yang sangat bersih, yang satu ini mengakibatkan kondisi udara yang sangat kotor ya, sehingga mengakibatkan ini gambar wajah ini ya, ibaratkan daun-daunnya, kalau yang bersih ini kondisi daunnya rimbun, kalau yang ini kotor ini menghasilkan kondisi udara dan daun-daunan yang rontok. Nah, gambar apa anak-anak ini? Iya, bagus. Banjir. Banjir. Ya, fenomena hidrosfer. Kondisi air saat ini berada dengan kondisi normal. Mengapa? Sehingga bisa menyebabkan banjir, intrusi air laut, tsunami, dan penurunan air laut. Mengapa air yang normal ini bisa memendam rumah? Fenomena litosfer yang mempunyai arti kondisi batuan dan tanah yang ada di permukaan bumi. Saat ini kondisinya sudah berkurang dari kesuburan maupun bentuknya. Contoh erosi, aktivitas vulkanisme, aktivitas tektonisme, bentukan alam akibat tenaga geomorfologi. Inilah gambar dari
fenomena litosfer. Begitu indah gunung. Ini kalau tidak terjadi erupsi itu indah. Namun kalau sudah terjadi erupsi, Anda bisa membayangkannya sendiri. Fenomena biosfer kondisi makhluk hidup demi kelangsungan hidup manusia, atau dengan kata lain, ketersediaan makhluk hidup demi kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh, keragaman flora dan fauna digunakan untuk bahan makanan, obat-obatan, dan konservasi flora dan fauna. Ya, ini contohnya. Biosfer, ada flora dan ada fauna. Yang semua itu bisa untuk kelangsungan hidup manusia. Fenomena antroposfer ini didasarkan pada tentang kondisi manusia di muka bumi yang berisikan tentang isu kependudukan seperti kelahiran, kematian, persebaran penduduk. Silakan Anda amati ini. Ini contoh dari persebaran penduduk di daerah kota, mau dari desa ke kota maupun kota ke desa. Selalu menggunakan alat transportasi kota, kereta api. Ya, Anda bisa berkesimpulan kalau kondisi kayak gini, apa akibatnya, nak? Iya, kecelakaan, mungkin akan menimbulkan kematian. Kalau Anda lihat dari mana ke mana, ini adalah persebaran penduduk. Anda bisa membayangkan bagaimana cara bergelantungan pada kereta api selama kurang lebih 1 hari kalau harus mudik ya, nak. Oke. Merumuskan pertanyaan penelitian geografi. Merumuskan pertanyaan penelitian geografi sangat berkaitan dengan masalah geografi. Masalah geografi adalah situasi yang sulit dipecahkan akibat ketidakseimbangan fenomena di permukaan bumi. Misalnya, kerusakan hutan, kekurangan pangan, krisis budaya, kematian flora dan fauna. Metode penelitian. Metode penelitian berkaitan erat dengan langkah-langkah atau prosedur, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis metode dalam penelitian pertama adalah deskriptif, kedua studi kasus, ketiga survei, keempat historis, kelima korelasi atau korelasional, keenam eksperimen, dan yang terakhir adalah penelitian tindakan, action research. Ya, amati gambar apa ini? Anak kecil sebagai pengantin. Mungkin kalau kayak gini sudah Anda impikan ya. Saya tidak akan mengajak Anda kayak gini. Metode deskriptif itu metode penelitian yang berupaya mendeskripsikan suatu gejala dan fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Sebagai contoh, pernikahan di usia muda di Kabupaten Indramayu. Orang Sunda itu sudah paling banyak kalau sudah 15 tahun, 14 tahun itu sudah dinikahkan. Maka saya kasih gambar kayak gini ya. Metode suatu kasus
Penelitian ini dilakukan secara intensif pada kondisi alam atau manusia pada suatu wilayah yang mengalami kasus secara spesifik. Contohnya, mengkaji fenomena kasus motivasi TKW di Kabupaten Indramayu dan Cianjur. Kemudian contoh lainnya adalah mengkaji fenomena penyebaran kasus penyebaran COVID-19 atau yang terkenal dengan Corona. Sudah Anda bayangkan, Corona sampai sekarang dikaji dengan masalah pun masih tetap ya. Ya, Anda amati ini ya, kemantapan pemilih. Ini saya ambilkan dari contoh survei kemantapan pemilih pada tahun 2015 sampai 2020 pada saat pilkada. Dilakukan untuk memperoleh fakta atau suatu fenomena atau gejala di lapangan, biasanya menggunakan kuesioner. Contoh gambar kayak gini, survei pilkada, survei perubahan penggunaan lahan. Kalau di bawah ini adalah gambar survei pemilih pilkada 2015 sampai 2020 di daerah pilihan Bupati Pangandaran. Ini sudah berlalu ya, jadi saya tidak mengajak Anda untuk kampanye karena ini sudah berlalu lama ya, tahun 2015 ya. Entah sampai sekarang itu yang menang siapa ya, nggak tahu nih ya. Tulis 2015 ya. Metode historis, ya, metode historis ini digunakan untuk mengkaji fenomena geografis berdasarkan urutan waktu atau historis. Sebagai contoh, pendangkalan di Rowo Jember, Klaten karena banyaknya warung apung, wisatawan yang membuang sampah di Rowo. Ya, Anda amati misalnya nih warung-warung apung. Sebenarnya pemilik warung apungnya menjaga kebersihan, namun kadang pengunjungnya ini yang kadang-kadang sering membuka buang sampah di sekitar ini ya, sehingga terjadilah pendangkalan. Tuh. Metode korelasional. Metode ini menghubungkan antara dua variabel atau lebih, sebagaimana membandingkan pola makan yang sehat dengan yang tidak sehat. Metode eksperimen, metode ini digunakan melakukan mengetahui sebab akibat, atau dengan kata lain, metode penelitian ini dengan observasi atau uji coba. Penelitian tentang konsumsi tablet penambah darah dengan kesehatan remaja. Maksud di sini ya, mungkin kesehatan remaja yang lemah, letih, lesu ya. Pemerintah sudah mengadakan pengadaan tablet penambah darah. Ya, contohnya ini tablet penambah darah. Ini di sekolah-sekolah dikasih dengan gratis. Ya, silakan Anda amati gambar ini ya. Penelitian itu tidak lepas dari membaca. Metode penelitian tindakan atau terkenal dengan action research. Biasanya digunakan dalam pembelajaran geografi. Dengan metode apa supaya anak-anak itu bisa belajar geografi dengan senang? Oh ya anak-anak, kalau tidak
paham, silakan Anda berkomentar di kolom YouTube ini, dan bisa komentar di Google Classroom. Ini pembelajaran dari saya. Kita cukupkan sekian. Semoga Anda bisa sehat dan orang tua Anda sehat. Salam semangat dan salam sukses dari saya, Andi Rahmadi.